Terima kasih. Oke, saya langsung ya. Membina generasi Z dan Alpha. Sebelum semuanya, mari kita mulai dulu dari firman Tuhan ya. Apa yang firman Tuhan katakan tentang membina sebuah generasi. Amsal 29 ayat 17 berkata, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Tapi di bahasa yang lain, di versi NIV version, bahasa Inggrisnya, itu berkata lebih jelas lagi, saudara. "Discipline your children and they will give you peace. They will bring you the delights you decide." Apa yang mau dikatakan oleh ayat ini tentang membina generasi? Saya beri judul di atasnya The Future Starts Now. Masa depan itu dimulai dari sekarang juga, dan tidak dimulai nanti sekitar 10, 20, 30 tahun lalu. Mungkin saudara, bapak, ibu, engkau baru punya anak umur 1 bulan atau 1 tahun, tapi masa depan mereka sudah dimulai dari sekarang. Tidak menunggu apakah nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau 30 tahun lagi ketika mereka sudah mulai bekerja dan membina karir ya. Karena ayatnya berkata, "Didiklah anakmu." Jika kita mendidik anak kita mulai dari sekarang, mulai dari saat ini juga, mulai dari mereka di kandungan, bahkan mulai dari mereka lahir, bahkan saudara tahu secara psikologi dan secara ilmu pengetahuan, anak dari dalam kandungan itu sudah bisa dididik, saudara. Mereka sudah bisa mengerti dan sudah bisa menyerap banyak informasi bahkan sejak dari kandungan. Bahkan banyak anak yang bisa juga mengalami waktu mereka lahir, mereka punya kelemahan-kelemahan atau ketertolakan tertentu karena apa yang terjadi pada saat kandungan. Tapi di sisi lain, segala hal yang baik, segala hal yang menguntungkan, segala hal yang membuat mereka bisa jadi berkat buat banyak orang nantinya, bisa dimulai ketika mereka di kandungan. Misalnya Bapak Ibu berkata waktu anak di kandungan, "Nah, satu hari kamu harus jadi anak yang mencintai Tuhan, jadi anak yang jadi berkat buat siapapun." Dan engkau terus katakan itu setiap dia di kandungan. Itu akan berefek sangat luar biasa, bahkan sejak anak itu lahir. Nah, ayatnya berkata, ketika kita mendidik anak, maka dia akan memberikan ketentraman. Bahasa Inggrisnya berkata, dia akan memberikan kita peace, damai sejahtera. Ada banyak orang tua hari-hari ini, terutama di zaman seperti ini yang semakin banyak godaan teknologi, lingkungan, pergaulan, dan lain sebagainya. Ada banyak yang hatinya tidak terlalu tentram meninggalkan anaknya di rumah, ya, atau hatinya tidak tentram dengan pergaulan anak-anaknya. Takut anak salah pergaulan, takut anak nanti kecanduan, misalnya kecanduan, gak cuma kecanduan drug, tapi juga hari-hari ini tuh yang lebih banyak lagi adalah anak-anak kecanduan gadget atau kecanduan teknologi. Nah, ada banyak yang hatinya tidak tentram. Tapi Alkitab berkata, ayatnya berkata, pada saat kita mendidik, maka hati orang tua akan menjadi lebih tentram dan lebih damai. Ya, oke, sebentar, saya dapat message. Oke. Itu akan menjadi lebih tentram. Ya, kenapa? Karena kita mendidik anak kita mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, sejak bahkan mereka di kandungan kita bisa mulai didik. Dan ayatnya juga berkata, maka mereka akan mendatangkan sukacita kepada kita. Ya, kalau kita sebagai orang tua, kita ingin hati kita tenang, hati kita tentram, kita ingin kita tidak perlu terlalu banyak khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Mari kita mulai memutuskan mendidik anak-anak kita dengan benar dalam Tuhan tentunya. Ya. Lalu satu ayat lagi di Amsal 23 ayat 17, 18, dan 23. "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian." Nah, ayatnya dengan jelas berkata, belilah kebenaran. Berarti sebuah kebenaran, didikan, hikmat, dan pengertian itu sesuatu yang tidak murah harganya, sesuatu yang perlu usaha, sesuatu yang perlu tenaga, karena kita harus membeli. Membeli berarti ada sesuatu yang kita perlu lakukan, dan itu nggak diberikan cuma-cuma. Itu sesuatu yang kita harus usahakan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Percayalah sebagai orang
orang tua ketika Tuhan mempercayakan 1, 2, 3 anak atau lebih dalam hidup kita, baik itu anak jasmani maupun itu anak rohani ataupun anak-anak asuh yang Tuhan percayakan. Berarti Tuhan kita tahu bahwa kita punya kemampuan untuk mendidik mereka dan membawa mereka dalam kebenaran Tuhan. Ya, mari saya lanjut. Sekarang sebelum saya bahas lebih lanjut generasi Z, membina generasi Z dan Alpha. Nah, ada baiknya kita sungguh-sungguh mengerti dulu apa sih maksudnya generasi Z dan generasi Alpha. Ya, saya mau bahas sedikit tentang karakter generasi. Nah, saudara nanti lihat, saudara ini peserta Zoom yang dikasihi Tuhan ini, saudara ada dalam generasi mana ya saudara ya? Nah, yang pertama itu ada baby boomers, lalu ada generasi X, generasi Y atau yang disebut milenial yang terkenal sejak zaman Jokowi. Ini disebut ada kaum generasi milenial yang diangkat menjadi menteri dan staf-staf presiden. Lalu ada generasi Z, dan yang paling terakhir yang mungkin usianya masih 11 tahun ke bawah itu adalah generasi Alpha. Ya, saya lanjut. Baby boomer itu generasi yang sekarang itu sudah kakek nenek ya, generasi yang lahir tahun 1945 sejak zaman kemerdekaan sampai 1960 kira-kira seperti itu. Nah, generasi ini generasi yang lahir pada masa peperangan. Mereka harus mempertahankan kemerdekaan ketika perang berakhir. Sehingga mereka ini generasi yang sangat mandiri dan mereka ini rata-rata generasi yang mengerti kehidupan bernegara ya. Tapi di sisi lain karena itu pemikiran mereka agak kolot kalau kata orang sekarang, atau agak konservatif. Mereka itu masih sangat-sangat menyimpan tradisi, ya, kepercayaan terhadap tradisi. Kalau punya anak harus begini, tradisinya kalau menikah harus begini, sama orang tua harus begini dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu punya orang tua atau kakek nenek yang seperti itu ya, karena mereka ada di zamannya. Ya, zaman itu membuat mereka sangat mempertahankan yang namanya nasionalisme dan identitas tradisi masing-masing. Ya. Bu Nancy, minta maaf suaranya agak pecah. Yang pertama, kedua, Ibu Nancy boleh buka video supaya bisa lebih dapat spiritnya kalau wajahnya. Oh iya. Mungkin saya ini ya. Nah, ini bagus suaranya. Tadi agak pecah. Minta maaf, sorry ini. Oh, ini sekarang oke Pak, sudah oke. Sekarang udah oke. Nah, sekarang oke. Cuman wajahnya belum terbuka. Oh iya. Wajahnya. Bentar ya, saya coba join lagi dari tempat lain. Wajahnya mungkin bisa dibuka dan tinggal di mute aja suara ya. Iya, iya. Cukup antusias ini. Mereka tadi responnya baik, udah sekarang ini ada 201. Wah, luar biasa sekali. Jadi tadi mereka kasih bantu, Bu, suaranya pecah bisa dibantu. Nah, oke kita. Maaf Bapak Ibu, suara saya sudah oke ya sekarang ya. Sekarang udah bagus. Semangat, thank you. Itu sangat keren. Kami bisa bantu share screen dari pusat, Kak Nancy. Oh ya, oke. Sekian Kalau misalnya Kakak minta pakai handphone ya, Kak? Iya. Ya, kami bisa bantu share screen dari pusat aja, Kak, biar Kakak bisa nyalain kamera dari HP. Iya, boleh. Terima kasih. Oke. Ya, sudah lebih kelihatan ya. Oke, terima kasih. Video Nancy belum terbuka? Video saya sudah terlihat? Belum. Oh, belum? Tertutup. Saya sudah buka sih videonya. Di sini Ibu Nancy masih tertutup videonya. Oh, yang satu lagi. Saya ada satu lagi. Ada satu lagi ya? Join, ada akun satu lagi. Apa ada? Kita cari. Yang bagaimana? Akunnya yang mana lagi ya, Kak Nancy? Kalau boleh tahu. Namanya Nancy Tejo juga. Oh, benar. Suaranya agak pecah juga. Oh iya. Bentar ya, saya mungkin ambil mic saja ya.
akun yang menggunakan Nancy Tejo cuma satu doang sih Kak, nggak ada dua di sini. Siap, nanti PPT kita akan kirim mungkin di ini ya. Juga bisa dikirim supaya. Oke, coba saya rejoin ya. Apa mungkin masalah di internet. Nah, suara Kak Nancy masih pecah. Apakah suaranya sudah lebih baik? Halo? Ya, boleh Bu Nancy. Ya, suaranya sudah lebih baik. Video saya sudah terlihat. Video belum terlihat. Video belum terlihat. Salah satu mikrofon boleh dimatiin. Oh, sudah saya matikan. Nah, masih pecah. Masih pecah. Nah, gambar juga belum terlihat. Oke, saya rejoin ya, maaf ya. Nancy kakak ya bukan? Nancy kakak yang ibunya bukan? Bentar ya. Iya. Luar biasa. Jaringan kadang-kadang memang membuat kita ini di luar dugaan terjadi. Tapi terima kasih kalau antusias saudara semua memberikan dukungan